Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Alhamdulillah, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, senang sekali bisa berjumpa dengan aku lagi, Cek Doli, dalam program yang selalu kita tunggu sama-sama, program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam, di mana setiap hari Jumat pada pukul 3 hingga nanti pukul 4 sore nantinya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1444 Hijriah bersamaan dengan tanggal 14 Oktober 2022 Miladiah. Nah, pemirsa, kalau kita bicara sedekah, ya tentu saja sering kali kita selalu menyebutkan sedekah. Seperti apa maknanya? Nah, sedekah sejatinya ada orang yang bersedekah itu adalah harta yang diberikan tidak akan habis, namun terus bertambah berlipat-lipat. Dan sesuai dengan firman Allah, pemirsa, dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji dan Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Nah, alhamdulillah pemirsa, di sore hari ini kita telah kehadiran 2 narasumber kita yang insya Allah akan membahas tema hari ini, sedekah membawa berkah. Nah, alhamdulillah kita sapa bersama yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Iksan LC-MPD dan Al-Ustadz Muhammad Syukri SAG SHMH, Wakil 1 Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Beguyur Ustadz ya. Cuaca agak kurang baik Ustadz ya, Ustadz. Tapi insya Allah semangat dakwah itu jangan. Semangat dakwah tidak berkurang Ustadz ya. Alhamdulillah Ustadz ya. Saya Iksan, insya Allah hari ini tema kita adalah sedekah membawa berkah Ustadz ya, insya Allah. Nah, Ustadz Syukri, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengan Ustadz Syukri selalu semangat, Masya Allah Ustadz Syukri ya. Selalu bisa berjumpa di luar Ustadz, tapi berjumpa di studio sekarang Ustadz. Gimana Ustadz Syukri aktivitas Ustadz? Ya, kami sehari-hari di Basnas Kota Palembang dipercaya oleh teman-teman sebagai pimpinan di bidang Wakas 1 di bidang pengumpulan. Jadi khusus mengumpul ke sedekah uang yang nak sedekah di Basnas, nah kita bagiannya. Nah, sesuai dengan tema kita hari Ustadz Syukri ya, sedekah membawa berkah. Nah, pemirsa, kita akan dengarkan terlebih dahulu tema kita sesuai hari ini, sedekah membawa berkah, yang akan dibahas langsung oleh 2 narasumber kita. Yang pertama yaitu Ustadz Muhammad Iksan LC-MPD. Kepada Ustadz Muhammad Iksan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil wahhab, ar-rahimi tawwab, khalaqan nasa kulluhum min turab, wa hayya'ahum lima yukallifuna bihi mimma a'tahum minal albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bila syakkin wal irtiyab, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi anzala 'alaihil kitab tabsiratan wa dzikra liulil albab. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kita memuji Allah. Wa nasta'inuhu, kita meminta pertolongan kepada Allah. Wa nastaghfiruhu, dan kita minta ampun kepada Allah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita. Wa sayyiati a'malina, dari buruknya amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberkahi oleh Allah maka tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak akan ada yang mampu memberikan hidayah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, para pemirsa Cawisan PAL TV, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis shihah wal afiyah. Kita juga bersyukur pada Allah karena Allah masih memberikan kita nikmat sehat dan keselamatan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita yang namanya sehat dan selamat dunia dan akhirat insyaallah. Salat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan segala macam kenikmatannya adalah kebahagiaan bagi orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan jemaah sekalian hadirin, dengan kita melazimkan salawat kita kepada Nabi, kita kaget termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tentang sedekah memberkah. Sebelum kita masuk ke yang sedekah itu, kita nih galak sering ngomong berkah. Apa itu berkah?
keberkahan itu secara umum an-nama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah secara bahasanya, secara bahasa. Untuk mencapai keberkahan itu memang banyak poin-poinnya dan banyak hal-hal yang didapatkan dari wong melakukan untuk mendapatkan keberkahan, dan salah satunya pintu keberkahan itu didapat dengan sedekah. Kalau kata Syekh Mutawalli Sya'rawi itu, al-barakatu hiya jundun khafi min junudillah. Berkah itu adalah tentara yang tersembunyi dari tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Artinya berkah itu sifatnya abstrak, tidak bisa dilihat tetapi bisa kita rasakan. Yursiluha liman yasha'u min ibadi. Allah kirim keberkahan itu kepada setiap hambanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya wong yang dapatkan keberkahan itu memang hak mutlak dari Allah. Bisa jadi kita yang ada di sini ataupun pemirsa yang nonton ini itu mendapatkan keberkahan dari Allah. Atau bisa jadi hanya segelintir dari kita yang mendapatkan yang namanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang harus kita pahami ada kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Artinya kalau kita melakukan usaha yang lebih, kita melakukan effort yang lebih untuk melakukan sesuatu amal kebaikan, tentunya Allah akan membalas yang lebih. Ketika kita bersedekah dengan baik, dengan benar, dengan tulus dan ikhlas, maka Allah akan memberikan balasan yang lebih. Jadi ada timbal baik yang baliknya yang seperti itu. Nah, salah satunya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi itu, fa in halat fil mal aktsarathu. Jadi keberkahan itu ada 5 menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi. Yang salah satu yang diucapkan beliau itu, ketika keberkahan itu jatuh kepada harta, artinya ada harta nih ditempel yang namanya keberkahan, maka dia akan memperbanyaknya. Apa maksud dengan memperbanyak ini? Uang yang hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan selalu menggunakan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri harta yang diberkahi. Maka kita juga harus hati-hati jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya sesuatu, punya barang misalnya, tetapi barang itu tidak bisa bermanfaat, tidak kita gunakan, maka bisa jadi barang itu tidak diberkahi oleh Allah. Mungkin pemirsa ada yang kalau istilah zaman sekarang ini apa? Check out itu keranjang kuning gitu. Oh, sibuk beli apa ladas, beli apa check out segala macam. Tetapi sampai beberapa tahun mungkin barang itu tidak pernah dipakai. Masih terbungkus packaging, masih bungkusan dari toko online-nya. Bisa jadi barang itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seandainya sedekah ke sesuatu itu, maka tentunya menjadi keberkahan. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama itu kalau dia jatuh kepada harta, maka dia akan memperbanyaknya. Semakin banyak harta seseorang, semakin giat dia untuk bersedekah, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ciri-ciri harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku jangan kita mentang-mentang kita semakin, misalnya harta kita semakin banyak, kemudian kendaraan kita semakin bagus, status sosial kita semakin tinggi, jabatan kita semakin tinggi, tidak mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi status sosial, jabatan kita, harta kita atau kendaraan kita tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita pahami jamaah sekalian, bukan dilihat dari banyak atau sedikit yang kita miliki. Kalau kita nak nunggu banyak dulu, maka kapan kita, karena ukuran banyak sedikit itu relatif gitu kan. Relatif. Jadi seberapa pun yang kita bisa, kita sedekahkan, kita gunakan, mudah-mudahan harta itulah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi bukan kita nak nunggu dulu, kaget nunggu kalau aku kaya baru aku nak sedekah. Jadi tidak seperti itu. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, kita gunakan, kita infakkan harta kita yang sedikit itu mungkin, maka itulah yang bisa menjadikan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nunggu sugi itu Ustaz. Kapan lagi kalau nunggu sugi enggak kelar Ustaz. Enggak sugi-sugi Allah. Ya Ustaz, Iksan ini luar biasa Ustaz tadi yang Ustaz bilang ini berkah tadi Ustaz ya. Tadi yang jelaskan Ustaz, kalimat berkah itu luar biasa, Allah telah memilih Ustaz ya, untuk siapa saja yang dikehendaki untuk berkah tadi. Nah, Ustaz Sukri, kalau kita tadi bicara Ustaz Iksan tadi sedekah membawa berkah, tadi sudah dibahas berkah dulu Ustaz tadi ya. Gimana Ustaz tentang terkait masalah program Basnas yang sedekah membawa berkah ini Ustaz? Ya, alhamdulillah hingga saat ini Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Palembang, khususnya di sedekah itu kita punya program yang salah satunya adalah sedekah dalu. Sedekah dalu, sedekah pagi, kita adakan semua. Kenapa? Kadang kita jingok pada saat dalu-dalu itu masih banyak teman-teman kita, sebagian mereka adalah umat Islam yang lapar gitu.
belum makan dari siang, nggut ke dalu masih kelaparan. Nah ini kita yang kayo nih senang-senang tidur di rumah, santai sambil nonton TV. Mereka yang miskin, yang pengemis, yang gelandang ini kelaparan kan. Nah makanya kita punya program memberikan sedekah berupa nasi ya, yang spontan sifatnya. Kita kasih nasi atau makanan, roti atau nasi bungkus, kita bagikan ke beberapa teman-teman kita yang memang umat Islam yang membutuhkan pada malam itu. Jadi kami mulai bergerak sekitar jam 11 malam ya, sampai jam 1 malam. Kita cari memang masyarakat yang membutuhkan ya. Kemudian sedekah pagi, menjelang pagi kan. Kalau kita di rumah, pagi lah sudah disiapkan oleh keluarga kita, oleh ibu kita, oleh istri kita makanan. Lah dibeli ke nasi, lah dibeli ke lontong, sayur, pempek, makanan itu lengkap. Tapi kawan-kawan kita yang lain, saudara-saudara kita umat Islam yang lain yang kalau pagi dia bercarian dulu, nada dulu istilah kita kan, ngemis dulu, bekais dulu baru baca makan. Ini perlu kita bantu. Dan memang tidak semuanya bisa kita cover ya, hanya sebagian kecil yang bisa kita bantu. Untuk itu makanya kami di Basnas Kota Palembang ini mengajak yang orang kaya, agnia-agnia yang kepengen hartonya berkah, sedekahlah, ayo sedekah ke Basnas yang duit itu atau sedekah itu akan kami bantu, kami salurkan ya. Karena kita punya peta. Jadi misalnya daerah sini atau wilayah mana yang patut kita bantu. Jangan sampai kita hanya di tempat-tempat yang itu baik kan. Nah, kita ada tim untuk survei. Ini udah berapa jalan lama Ustaz program? Sudah lama sejak awal kita dilantik. Beberapa bulan setelah itu kita sudah mulai action ya, action untuk memberikan bantuan seperti ini. Oke, luar biasa. Jadi ada sedekah dalu pagi, fajar Ustaz ya? Atau tengah dalu. Ini luar biasa nih bahasa program luar biasa. Ustaz Iksan di program luar biasa Ustaz ya. Mari kita dukung nanti Ustaz. Ustaz Iksan, Pak dan Ustaz Sukri, nanti kita lanjutkan Ustaz ya. Nanti kita bahas lagi kembali sedekah ini membawa berkah, tadi telah diuraikan bagaimana berkah tadi. Oke, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali tema kita hari ini, sedekah membawa berkah. Tadi luar biasa telah dibahas dua narasumber kita yang insyaallah akan kita lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli. Tentu saja dalam tema kita yang sama, sedekah membawa berkah. Dan tadi telah dibahas dua narasumber kita luar biasa terkait masalah berkah itu apa nanti. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Dan pemirsa, kami juga mengajak pemirsa bagi yang nak bertanya, jaturi di layanan telepon kita di interaktif di 0711 38022. Nanti kami persilakan bagi pemirsa yang mungkin ada pertanyaan terkait masalah sedekah atau ada masalah lainnya atau di luar tema, kami persilakan kepada dua narasumber kita yang hadir pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan nanti pemirsa dapat ilmu dan wawasan terkait masalah tema kita hari ini, sedekah membawa berkah. Ya, Ustaz Iksan, kita lanjut kembali Ustaz. Tadi Ustaz Iksan membahas masalah berkah Ustaz tadi, penjelasan luar biasa. Nah Ustaz, kami persilakan Ustaz untuk melanjutkan kembali sedekah membawa berkah Ustaz. Oke. Jadi apalagi kalau zaman sekarang nih Ustaz Sukri ya, banyak bencana banjir. Maka ada hadis, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu galak nolong yang lainnya. Dan ini pun sinkron dengan kaitan kita, ketika kita galak nolong saudara kita yang lain, maka insya Allah kita juga akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mesti kita sedekah, kita nolong itu, kita harapannya untuk uang itu bakal nolong kita. Nah, kadang itu, kadang gitu kan. Banyak. Ya, kita bantu uang, tetapi kita nih pengen uang itu kaget akhirnya tunduk sama kita, melok kita, apa kata kita, tidak seperti itu. Atau ngerasa nanggung budi saya. Balas budi. Iya, balas budi. Nah, seharusnya ketika kita bantu seseorang, maka pasti Allah kasih wong lain untuk bantu kita, apapun itu bentuknya kayak gini. Walaupun lah kita di dunia ini tidak terbantu, kita ngerasa dalam tanda kutip, insya Allah akan bantu kita di hari akhir nanti seperti itu. Kalau kita bicara manfaat sedekah nih, mungkin ada pemirsa mungkin penasaran terkait masalah sedekah nih, kan sedekah. Mungkin ada hal-hal pemirsa mungkin yang sakit, mungkin katanya ada juga sedekah kalau kita lagi sakit bisa membawa suatu kesembuhan ya saat yang diniatkan. Ya. Jadi kalau yang manfaat seperti itu, Imam Jalaluddin As-Suyuti
pernah menjabarkan manfaat-manfaat dari sedekah. Banyak memang, kalau nak disebut ke tak bakal sudah lagi. Salah satunya adalah manfaat dari sedekah itu, sedekah adalah pintu dari pintunya syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nyiapkan pintu untuk uang yang galak bersedekah. Itu yang pertama. Jadi ketika uang gemar bersedekah, maka dia sudah memilih pintu dia untuk masuk dari mana ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita galak bersedekah, Allah akan menaungi kita di hari akhir nanti. Ada di hadis mengatakan sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah, yang di mana katik naungan dari apa-apa selain dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Uang yang galak sedekah, galak berinfak, saking dia senang dia berinfak sedekah itu, sampai apa tangan kirinya itu tidak tahu apa yang dikasih tangan kanannya. Artinya saking gemarnya dia ni bersedekah seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang rajin bersedekah maka dia akan mendapatkan pahala jariah. Di dalam hadis izamat al-abdu in qata a'maluhu illa min salasin. Kalau seorang mati maka terputus amalnya kecuali 3. Sedekahtin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, yang poin yang pertama ini tadi, yang sedekatin jariyah, artinya sedekah jariyah. Artinya sampai kita tak katik lagi di dunia ini, cuman ada namu kita tetapi pahala kita masih tetap mengalir. Karena wasilah sedekah jariyah. Tetapi jangan salah juga masyarakat sekalian, jamaah sekalian. Kita juga perlu melihat juga di mana kita nak sedekah itu tadi. Ketika kita sedekah ke tempat yang maksiat dalam tanda kutip, maka itu bisa juga jadi maksiat. Oke, Ustaz. Ada penanya kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak, dengan Bapak siapa, Pak? Pak Hafiz di Lumapang. Oke, Pak Hafiz, ini luar biasa nih. Itu masuk pemirsa yang sangat rajin, luar biasa menonton kita. Pak Hafiz, silakan Pak Hafiz mau bertanya, kami silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Hafiz di Lumapang, Pak Ustaz. Mau bertanya, 2 pertanyaan Pak Ustaz. Silakan Pak Hafiz. Ini mau memberi orang tua rezeki, boleh tak dari pekerjaan saya Pak Ustaz? Kedua, kan ini kan lagi ada musibah yang Arema itu. Boleh tak saya bersedekah? Tapi saya ini bingung mau bersedekah di mana. Di Palembang ini yang ada apa ibaratnya yang sedekah galak, yang ada musibah-musibah di Palembangnya di mana? Yang Palembang ini Pak Ustaz. Pak Hafiz mau bersedekah terkait masalah korban di Arema, Pak Hafiz ya? Iya, di Palembang ini di mana tempatnya? Oke, mau di mana untuk penyalurannya, saya Pak Hafiz ya? Saya kan lah bekerja rezeki kepada orang tua, boleh tak Ustaz? Oke, ada rezeki mau bersedekah ke orang tua juga Pak Hafiz ya? Iya. Ya, oke. Terima kasih Pak Hafiz. Ya, oke, Ustaz Ihsan, gimana Ustaz Ihsan? Oke, kalau yang Canyo domainnya yang pertama tadi ya. Iya. Kalau yang kedua tadi tuh mungkin nanti. Yang pertama tadi, kalau kita ada rezeki, kita ngasih sedekah untuk kita. Sebenarnya itu bukan masalah boleh tak boleh, wajib. Ya. Harus kita. Bahkan dikatakan anta wa malu kali abika. Itu seperti itu. Kamu dan hartamu adalah punya tuanmu. Artinya yang ada di kita ini ya wajib, bukan cuma kita sedekah. Ini sedekah. Ya harusnya itu yang sebisa kita yang kita lakukan untuk orang tua kita. Apalagi ya dalam tanda kutip orang tua kita susah misalnya. Nah, ini yang harus sebagai bakti Ustaz ya. Karena ketika kita bersedekah sama keluarga itu dapat ada kelebihannya. Yang pertama pahala sedekah dan kedua silaturahim. Jadi seperti itu. Jadi dengan kita rajin untuk ngasih ke orang tua kita, apalagi itu sedekah yang utama sekali, itu wajib yang harus dilakukan. Oke, Masya Allah. Jadi ini suatu kewajiban Ustaz ya, bukan soal rezeki baru mau kita kasih orang tua untuk sedekah, kali bukan Ustaz ya. Tapi ini kepada suatu kewajiban, memang bakti kita sampai hari akhir orang tua kita. Nah Pak Sukri, terkait masalah sedekah Pak, ini lagi musim Pak Arema Pak. Mungkin Basnas ada hal-hal yang lain bisa diimbau kepada masyarakat. Intisari yang disampaikan oleh Bapak tadi yang nelfon, salah satu adalah bagaimana kita untuk Pak Sukri, kita lanjut dulu Pak Sukri. Oke. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Mas. Iya, Ibu. Silakan Ibu, dengan Ibu siapa, Bu? Waalaikumsalam, Mas. Iya, Bu. Saya dari Ibu Ruli di Pelaju. Oke. Ibu Ruli di Pelaju, Bu ya. Silakan, Bu. Pertanyaannya, Bu. Makasih, Mas ya. Iya, Bu. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan. Saya ingin tanya, Pak ya, kalau seandainya kata ada jemaah, bukan jemaah, salah, ada masyarakat non Muslim, Ya. tapi setiap dia dapat rezeki, kita tidak tahu karena kita tidak bergaul sama dia, apalagi dia bukan orang Muslim ya. Tapi setiap dia dapat rezeki, dia selalu memberikan kepada anak yatim. Bahkan sekarang dia bangun masjid. Nah, padahal dia bukan Muslim. Ini bagaimana kita yang menerima dan dia yang memberikan, karena dia bukan orang Muslim. Iya. Nah, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ruli. Syukran, Bu Ruli. Kita bahas terkait masalahnya, Ustaz Iksan, orang Muslim yang mungkin non Muslim yang bersedekah saat membangun masjid sampai tadi, Ustaz. Ini luar biasa. Kalau kasus-kasus seperti ini saya rasa sudah banyak. Yang artinya dia non Muslim dan ikut bersedekah. Yang pertama yang harus kita lihat itu ambil dari sisi positifnya. Mudah-mudahan dia dengan gak bersedekah ini Allah lembutkan hatinya, Allah berikan hidayah untuk dia, kemudian dia menjadi Muslim akhirnya seperti itu. Dengan hasil sedekah ini seperti itu. Berkah tadi, Ustaz. Iya, karena itu tadi. Jadi, nah yang kedua yang harus kita tanyakan, apa kehalalan dari Hartanya itu tadi, itu yang paling penting. Selama pekerjaannya itu halal, dokter misalnya ataupun pegawai lah yang itu Oke, bukan. dikat dulu, Ustaz. Oke, ada penanya kita. Assalamualaikum. Oke. Kita lanjut dulu, Ustaz. Setelah jeda satu ini, Ustaz. Ini luar biasa, Ustaz, tadi ya. Kalau masalah non-muslim, Pak Sukri juga ini luar banyak. Nanti kita akan bahas lagi, Pak Sukri dan Ustaz Iksan setelah jeda satu ini. Kepada pemirsa, selanjutnya kami akan lanjut kembali tema kita hari ini, sedekah membawa berkah, setelah yang satu ini. Alhamdulillah, pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli. Tentu saja dengan tema kita pada sore hari ini, sedekah membawa berkah. Kita akan lanjutkan kembali. Tadi ada dua penanya kita yang akan kita bahas bersama Ustadz Iksan dan Ustadz Sukri. Kepada Ustadz Iksan, kita lanjutkan, Ustadz. Ya. Pertanyaan Ibu Ruli tadi terkait non-muslim yang bersedekah. Ya, jadi yang pertama tadi yang sudah kami sampaikan lagi, kami ulangi lagi di sini. Yo, mudah-mudahan dengan dia bersedekah itu menjadi wasilah hidayah, asbab pintu hidayah dia. Allah lembutkan hatinya sehingga dia menjadi bagian dari kita juga. Maka ketika ada uang yang non muslim bersedekah, kita harus doakan juga dia. Mudah-mudahan Allah lembutkan, Allah berikan hidayah sehingga dia bergabung dengan kita. Kemudian yang perlu kita ketahui juga, ketika pekerjaannya halal dan benar, maka itu insya Allah bisa masuk kita terima sedekahnya. Ya, jadi seperti itu. Bagian dari masakan, Ustaz. Iya. Jadi ini tidak ada masalah saat sepanjang itu adalah untuk kebaikan. Ya, kebaikan masyarakat sama di masyarakat, dan kemudian hubungan dengan masyarakat semakin baik seperti itu. Karena ingin berbagi juga, Ustaz, ya. Oke, luar biasa, Ustaz. Nah, Ustaz Muhammad Sukri terkait masalah tadi Arema, Ustaz, yang ada pengen buat donasi ya, bersedekah, Ustaz. Ya, bagi kita yang mau donasi, sebenarnya di Basnas Jawa Timur itu sudah membuka donasi ya. Jadi silakan aja nanti diklik di media sosialnya Basnas Surabaya atau Basnas Jawa, kalau provinsi Jawa Timur atau Basnas Mojokerto itu sudah menyiapkan donasi. Nah, terkait itu maksud saya tidak hanya untuk Arema, kita masyarakat Kota Palembang, khususnya yang di Palembang, kami dari Basnas mengimbau ya, mengajak, mari kita sama-sama untuk donasi, karena banyak kegiatan di Basnas ini yang bersinggungan dengan sedekah. Salah satunya kita ada program bantuan pendidikan ya, bantuan pendidikan untuk anak-anak mulai dari SD sampai SMP ya. Nah, pendidikan ini khusus untuk anak yang yatim piatu, yang memang miskin, yang memang perlu bantuan. Yang kedua, bantuan orang yang ingin berobat ya, orang miskin yang ingin berobat ya.
kemudian bantuan nebus ijazah. Ada yang bermasalah di ijazahnya karena dia miskin, tidak bisa menebus ijazah SD-nya atau ingin melanjutkan ke pesantren atau SMP dia tidak bisa, maka kita bantu. Ada juga kita bantuan bedah rumah. Jadi banyak rumah-rumah sahabat-sahabat kita, teman-teman kita ya, orang muslim ini yang roboh ya, benar-benar roboh. Apalagi kemarin akibat banjir, akibat hujan ya, ada banjir itu, kita buka donasi untuk membantu mereka. Nah, untuk itu Permisa Fal TV, mari kita mulai ya, kita ajak teman-teman kita untuk sama-sama berdonasi di Basnas Kota Palembang atau di UVZ masjid musola yang sudah ada izin yang terdekat yang ada di sekitar kita. Karena dengan kita berdonasi atau bersedekah ke tempat yang memang legal, yang memang sudah siap untuk menerima donasi itu, kita merasa lega. Insya Allah uang itu akan tersalur dengan amanah dan bisa dipergunakan, bisa disampaikan kepada yang berhak. Mungkin ada kemudahan gimana Pak Suki biar pemirsa kita tahu gimana cara untuk menyalurkan sedekah, donasi ataupun hal-hal lain Pak Suki. Kalau untuk masyarakat khusus Palembang yang ingin berdonasi di Basnas, kalau kebetulan lewat ke kantor wali kota, kita ada di di lantai 1 kantor wali kota kalau mau langsung, atau bisa melalui rekening, melalui kiris, itu kita sudah siapkan semua. Gampang sih, buka saja di Instagram Basnas Kota Palembang, itu lengkap, mulai dari kirisnya, dari transfer atau melalui Baskopa. Kita punya aplikasi ya. Ada satu lagi namanya aplikasi Basnas, itu adalah Baskopa. Bas itu singkatan dari Basnas Kota Palembang, makanya Baskopa. Buka saja di aplikasi Play Store, nanti silakan download. Jadi mudah. Jadi kita kepengen bantu teman-teman kita yang butuh bantuan pendidikan sekolah, yang ingin bedah rumah, atau yang sedekah tadi, sedekah dalu, sedekah pagi ya. Bisa juga misalnya ada yang mau berzakat, tinggal buka, tinggal kirim. Jadi nggak perlu lagi datang ke kantor kita, ke kantor Basnas. Ya Allah, dengan teknologi ini Allah sudah mempermudahkan kita untuk bersedekah. Kalau dulu kan bersedekah harus kita datangi. Kalau cerita Umar bin Khattab kan mendatangin tiap malam jalan-jalan keluyuran nyari orang-orang miskin untuk dibantu. Nah sekarang tidak, kita cukup dari rumah, pegang HP, buka aplikasi, tinggal transfer ya. Buka saja Baskopa, aplikasi Baskopa, atau di media sosial Basnas. Lihat di situ ada rekeningnya, kirisnya ada, rekening ada, tinggal transfer. Biasa Ya. Allah sudah mempermudah kita untuk sedekah. Benar. Kapan lagi ya? Nah, dengan kita mudah untuk bersedekah, kata Ustadz Ilian Ihsan tadi, Allah juga akan perbanyak rezeki kita ya. Sudah dosa kita diampuni oleh Allah, rezeki kita bertambah ya. Dengan 1 biji kurma Allah ganti dengan sekian kali lipat ganjaran pahalanya. Apalagi sekarang donasi yang misalnya 1 juta, 2 juta, Allah akan ganti berlipat-lipat berpuluh-puluh juta. Oke, Masya Allah. Nah, Ustaz Ihsan tadi dibahas oleh satu kri tadi ada kemudahan, ada Baskopa Ustaz ya. Terkadang kan masyarakat ini masih enggan Ustaz ya. Gimana Ustaz membudayakan kita untuk agar kita gemar dan memang mengingat diri kita bahwa sedekah itu sangat penting buat kita. Karena kalau kita dengar Ustaz, setiap persendian manusia itu wajib disedekahi Ustaz ya. Nah, seperti apa Ustaz? Kalau di surat Al-Munafiqun ayat 10, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah rezeki yang telah diberikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang ajal kepada kalian. Artinya di sini dikatakan mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih ada nyawa diberikan kehidupan oleh Allah, maka kita disuruh berinfak untuk disedekahkan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena uang yang sudah meninggal itu akan nyesal. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya bisa sedikit ditangguhkan umur aku nih. Ngapo? Fa asaddaqo, aku akan bersedekah. Wa aku minas solihin, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Artinya jamaah sekalian, masyarakat, uang yang bersedekah itu adalah ciri orang-orang yang soleh. Karena uang yang soleh pasti dia sedekah. Dikatakan situ tadi kan, uang yang bersedekah maka termasuk orang-orang yang soleh seperti itu. Dan juga kita dengan kita bersedekah ini itu tidak kate ruginya seperti itu. Apalagi ada kemudahan tadi, dimanapun bisa
Kadang kan wong nih, susah nak ke Basnas Palembang dulu. Sekarang sudah ada Baskopa kan. Ada transport. Iya. Artinya memotivasi untuk balik ke kita. Kalau kata Imam Syafi'i, jangan tertipu oleh usia muda karena syarat mati tidak harus tua. Jangan tertipu oleh badan yang sehat karena syarat mati tidak harus sakit. Kaget bela. Tidak tahunya dipanggil duluan. Nah, itu menjadi nasihat pribadi untuk kita supaya kita lebih semangat lagi. Karena kalau kita sudah lewat balik kata tuh, ladak katik lagi dunia ini, katik guna lagi harta kita ini. Harta kita yang kita tinggal ke banyak jadi rebutan. Tetapi kalau kita gunakan itu dengan baik, maka insya Allah itu akan impactnya ke kita, balasannya ke kita, tidak beda di dunia, terlebih lagi di akhirat tentunya, seperti itu insya Allah. Apalagi Ustaz ya, nggak disusah lagi untuk sedekah Ustaz ya, mumpung lagi hidup Ustaz ya. Kalau sudah mati yo kedegono Ustaz ya. Walaupun nanti tadi ada amal jariah tadi Ustaz ya. Tapi kadang-kadang kita Ustaz, kebiasaan kita temui di masyarakat nih kalau sudah mati baru nak berlimpah ruah Ustaz ya. Baru sedekah. Mau sedekah. Kalau ada istilah orang tuh, kalau kita nih jangan nak minta didoa ke beh. Minta didoa ke beh. Artinya kita juga tak tahu doa nyampe apa tidak itu. Yang penting amal kita dulu. Kalau kita amal kita sedekah, kita ibadah dengan benar, mudah-mudahan itu gawean kita nian. Tetapi kalau kita sudah mati, ihtimal istilahnya tidak tahu seperti itu. Ya, ini apalagi sedekah akan menjadi kendaraan kita juga saat di akhirat. Mudah-mudahan saat kalau tadi kita melihat tadi ada non muslim saja bersedekah saat ya, apalagi kita seorang muslim saat ya, jelas-jelas tadi udah dalil kita sampaikan kepada dua narasumber tadi Ustadz berdua bagaimana manfaat sedekah itu, apalagi sedekah yang membawa berkah saat ya. Nah kalau kita lihat fenomena di masyarakat kita Ustadz ya, sedekah ini kan banyak sekali Ustaz ya, tayangan televisi, tayangan media Ustaz ya, bagaimana untuk menyalurkan sedekah ya Ustaz Sukri ya. Nah Ustaz Sukri, Basnas sendiri seperti apa Ustaz Sukri penyalurannya, apakah melalui komunitas atau seluruh masyarakat Kota Palembang, atau memang udah yang memang paket tadi miskin, atau memang harus memberikan berkas, dokumen, atau memang Basnas sudah punya data sendiri berkeliling Ustaz Sukri? Ya, Basnas Kota Palembang dalam menyalurkan bantuannya itu kita melibatkan pemerintah kota, salah satunya melibatkan pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini camat dan lurah. Ada satu program yang sekarang lagi digalakkan oleh pemerintah Kota Palembang bekerja sama dengan Basnas, yaitu gerakan sedekah subuh. Gerakan sedekah subuh yang 3 bulan yang lalu ya sudah di launching di Masjid Darus Said ya. Nah, itu salah satunya kita mengumpulkan sedekah-sedekah ASN ya. ASN yang ada di lingkungan kecamatan atau kelurahan tersebut, yang kita melibatkan camat-camat, melibatkan juga kepala-kepala dinas untuk mengajak warga di sekitar masjid itu atau musola itu, yang syaratnya bahwa masjid atau musola itu harus terbentuk UVZ juga. Ada UVZ ya, supaya legal dan resmi. Jadi bersama pemerintah kota kita mengumpulkan donasi sedekah. Uang yang terkumpul itulah yang akan kita bantu untuk warga di sekitar masjid itu ya, baik berupa misalnya bantuan rehab rumah atau bedah rumah, kemudian bantuan untuk kesehatan, misalnya kita memberikan kursi roda untuk yang membutuhkan, atau alat-alat penunjang untuk berjalan ya, kemudian juga sedekah sembako ya, dan bantuan pendidikan untuk siswa tadi. Jadi Basnas Kota Palembang bersinergi dengan pemerintah Kota Palembang melaksanakan gerakan sedekah subuh ya. Ini itu setiap sudah hari launching ya? Ya, setiap hari itu harus ada sedekahnya itu. Jadi Basnas menyiapkan kotak amal yang kita taruh di masjid dan juga ditaruh di kantor-kantor di dinas-dinas di kecamatan. Uang itu terkumpul kan, misalnya di kecamatan A bersama dinas tertentu. Begitu terkumpul bersama dengan jamaah atau warga yang ada di masjid itu, uang itulah yang akan dikelola untuk memberikan bantuan. Jadi kenapa harus melibatkan pemerintah Kota Palembang? Karena pemerintah, terutama lurah dan RT itu adalah institusi terkecil yang ada di pemerintah yang tahu kondisi masyarakat, tahu kondisi warga yang ada di sekitarnya. Nah, jadi kita support, kita sebagai lembaga non pemerintah yang khusus mengurusi sedekah ini dan zakat, ikut nimbrung di sini. Walaupun kita tidak ngeluarkan duitnya, Ustaz Sukri ini ada menjadi jalan ya, menjadi wasilah ya. Dan juga kami ada yang langsung nyalur ke ya, selain dengan pemerintah Kota Palembang, ada yang minta bantuan ke kita, Basnas meresponnya, kita seleksi, kita cek
checklist, syarat administrasinya lengkap, kemudian kita survei, ada penilaian, baru nanti memberikan bantuan. Jadi kalau warga kok lamonian, bukannya masalah lamonnya tuh, kita survei dulu, apakah memang betul rumah ini layak dibantu, warga ini layak dibantu. Kadang-kadang ada beberapa oknum yang memalsukan data kan, nah, maka itu perlu survei, kita rapat, ada pertimbangan, baru nanti kita bantu. Biar tepat sasaran, Ustaz, ya? Biar tepat sasaran, jangan salah ya. Biar Karena sekarang banyak modus pura-pura miskin, pura-pura butuh bantuan, pura-pura ya. saro. Iya, pura-pura saro, ya. Modus banyak. Nah, Ya, ini ini kita luar ingin biasa menghindari sekali. itu, maka kita harus benar-benar teliti. Ini layak atau tidak, ini ada orang yang memang miskin, sama-sama miskin, tapi ada yang layak, ada yang tidak, kan? Ada yang lebih layak lagi. Ada Ustaz, yang ya? lebih layak lagi. Nah, yang itu harus yang diberikan kita- sedekah, iya. Ustaz, ya, dari hasil masyarakat Karena tadi. donasi kita kan sangat terbatas, makanya kita harus cari orang yang memang benar-benar layak dan memang benar-benar membutuhkan. Masya Allah, luar biasa sekali program Basnas Ustaz Iya, Sukri ya. Masya Allah. Nah pemirsa, kami juga membuka layanan interaktif bagi pemirsa yang bertanya, jatuh sama sekali 0 di 0711 38022 kita lanjutkan. Nah Ustaz Iksan tadi luar biasa Ustaz program Basnas. Kalau Ustaz yang melihat tadi dari Ustaz Sukri, sedekah dalu, sedekah pajar, maka ada gerakan ASN Ustaz ya. Nah Ustaz, bagaimana nanti Ustaz kita memudayakan masyarakat juga untuk bisa ke masjid, tadi ada mendukung program pemerintah desa. Menurut Ustaz, ini kan salah satu adalah apalagi sholat subuh jadi hal yang wajib Ustaz ya, apalagi seorang laki-laki harus ke masjid. Nah ini gimana Ustaz? Relasi Ustaz? Sebenarnya sinkron dengan kegiatan kami juga, kebenaran kami mengikuti yang gerakan subuh, Sedekah subuh. gerakan sedekah subuh itu kan menjadi menjadi motivasi untuk masyarakat, dan di situ langsung pembagian Ustaz. Iya. Ada anak yatim juga, langsung pembagian di situ. Dan memang harus continue, banyak elemen yang harus terlibat di sini. Iya. Pengurus masjidnya, kemudian dari kitonya juga para dai-nya itu, kemudian ya dari pemerintahnya yang support secara paling utama lah seperti itu. Karena memang kadang ini wong kadang kala lesu ke masjid itu oleh mungkin salah satu dari pengurus. Oke, Ustaz, kita akan lanjutkan Ustaz ya, luar biasa Ustaz. Oke, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali tema kita hari ini, sedekah membawa berkah, dengan dua narasumber kita, yaitu Ustaz Muhammad Iksan LCMPD dan Ustaz Muhammad Sukri SHMH. Tadi sudah dijabarkan sangat luas pemirsa ya untuk tema kita hari ini, dan akan kita lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli. Tentu saja pemirsa, semoga pemirsa sehat dan selalu masih tetap stay tune di televisi masing-masing dengan tema kita pada sore hari ini, sedekah membawa berkah. Kita akan lanjutkan kembali bersama Ustadz Muhammad Iksan LCMPD dan Ustadz Muhammad Sukri SAG SHMH, Wakil 1 Bidang Pengumpulan Basnas Kota Palembang. Nah Ustadz Iksan, kita lanjut kembali Ustadz. Tadi telah dibahas oleh Ustadz Sukri Ustadz ya, terkait masalah programnya Basnas Kota Palembang. Menurut Ustadz dari tinjauan dari agama Islam, gimana Ustadz? Itu sudah bagus lah, karena kita ada dukungan yang real, dukungan yang nyata, bukan dari pihak ustadz, bukan dari pihak dai, tetapi dari pemerintahnya langsung. Artinya kurang apa lagi seperti itu program ini gitu. Nah, tapi tinggal perlunya koordinasi yang kuat, artinya antara pihak pemerintah, dari Basnas ataupun dari masjidnya, kemudian dari ustadznya juga. Nah ustadz ini fungsinya untuk ceramah, motivasi masyarakat bahwasanya pentingnya terkait sedekah. Kadang mak ini kita nih pengennya nak disedekahi be. Kadang mak ngomong ustaz juga minta nak disedekahi be. Padahal kita nih harus ubah mindset. Kita yang mesti sedekah. Kita ngelakuin juga Ustaz. Iya, jangan kita nih pikir aku nih susah, aku nih apa, kita yang nak disedekahi be itu. Ubah mindset itu, kita yang mesti gerak untuk sedekah. Bukan masalah nominal. Bukan masalah nominal, tetapi masalah berapa yang kita bisa untuk kita lakukan gitu. Memberi contoh. Iya, banyak hal kan, kayak seperti mungkin viral lah, ada nenek-nenek tukang jual bunga di pemakaman, dia ngumpuli duit untuk untuk beli sedekah, beli kambing untuk Kurban. Kurban ada kan seperti itu kan. Iya. Artinya itu motivasinya, tamparan juga untuk kita seperti itu. Orang yang seperti itu galak untuk melakukan hal yang itu. Artinya bukan masalah bisa jadi ketika kita menginfakkan sebisa kita, itu yang kita bisa. 5.000, 10.000 yang kita bisa jadi nilai pahala itu Allah yang maha tahu itu. Oke, Ustaz, luar biasa Ustaz. Sedekah ini kalau kita bicara
materi tadi Ustaz ya. Nah, bagi mungkin ada yang tidak berkecukupan secara ekonomi terbatas, Ustaz, katanya ada sedekah itu menyingkirkan gangguan jalan Ustaz ya, ataupun paku ataupun hal lain, ataupun senyum pun dengan senyum ada sedekah Ustaz Sukri ya. Berarti nah, mungkin gimana Ustaz masyarakat sekarang Ustaz? Jadi sebenarnya nama itu tadi, kita nih hidup harus bermanfaat. Kita ada harta, maka kita gunakan harta kita untuk bermanfaat bagi orang lain. Kita tidak kate harta, kita gunakan tenaga kita. Misalnya kita tidak bisa cak model tadi sedekah subuh tadi Ustaz ya. Sedekah dalu ya. Kalau selain kita tidak bisa untuk mengeluarkan ini kita paling tidak kita bisa nimbrung tadi tuh. Bagian untuk nyalurkan tadi. Nah, itu tadi kan. Itu jadi itu pun termasuk bagian-bagian yang bisa kita lakukan untuk sedekah ini tadi seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Tidak bisa dengan tadi itu tenaga, dengan ilmu kita, ataupun kalaupun tidak bisa juga dengan doa. Mudah-mudahan dari Basnas ini lancar, pemerintahan kita ini lancar, program segala macamnya dan tersalurkan dengan baik seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, tidak melulu masalah nominal yang kita punya itu. Oke, Masya Allah. Nah, Ustaz Sukri tadi bahas kita kayak masalah mungkin sedekah. Tadi katanya senyuman sedekah, ada sedekah tenaga, pikiran. Gimana Ustaz Basnas? Ya benar. Jadi terkait Basnas misalnya kalau Ustaz tadi senyum juga sedekah, maka ke Basnas gini. Kalau misalnya kita tidak bisa bersedekah atau berdonasi untuk membantu rekan-rekan kita, cukup kita dengan berpartisipasi nge-share. Dengan telunjuk ini kita punya HP, masuk WA tentang ajakan bersedekah dari Basnas Kota Palembang dengan mencantumkan nomor rekening ini, kirisnya ini, ajakan-ajakan sedekah. Nah, kita tidak bisa sedekah, cukup kita bantu Basnas nge-share itu, kita balik nge-share ke kawan-kawan di grup. Menjadi wasilah. Menjadi wasilah, menjadi jalan bagi Basnas supaya dikenal orang, lalu orang yang kenal tahu, lalu orang yang tahu itu bersedekah. Nah, kita yang nge-share itu walaupun tidak bersedekah, sedekahnya orang yang tahu dari informasi yang kita sampaikan itu pahalanya sama. Ya, sama. Wong sedekah 1 juta misalnya dapat pahala berlipat ganda seperti itu. Kita yang cuma tahu nge-share ke dia tadi, lantaran kita tadi wasilah kita tadi di akhirnya sedekah, kita juga dapat sedekah. Itu jadilah. Kalau kita belum pacak sedekah ya, cukup dengan nge-share ke berbagai macam grup-grup WA. Ini loh Basnas, ini loh Baskopa, ini loh rekening Basnas kalau ada yang mau sedekah, mau infak, mau sedekah. Karena dengan infak dan sedekah Ibu, banyak orang yang terbantu, program-program Basnas Kota Palembang akan terwujud. Masya Allah, jangan sampai ngipuin stories Instagram maupun story WA, tapi tidak mampu untuk nge-share tadi Ustaz Sukri ya. Makanya itu tadi kami dari Basnas Kota Palembang mengajak masyarakat Kota Palembang, siapapun, baik dia aparatur sipil negara, pengusaha, orang biasa, mari sama-sama kita menyalurkan zakat kita, infak kita, sedekah kita ke Basnas Kota Palembang atau ke UVZ masjid dan mushola yang sudah berizin, yang legal, yang insya Allah kita akan tenang karena sedekah kita, donasi kita tersalurkan dengan merata dan dengan baik dan benar. Masya Allah, ini luar biasa. Ini masuk himbauan Ustaz Sukri ya nih. Oke. Nah Ustaz, mungkin ada himbauan, ada nasihat Ustaz kepada pemirsa kita Ustaz di rumah? Ya, kalau dari saya pribadi yang saya sampaikan tadi, kita ubah mindset kita. Kalau bisa kita jadi pelaku sedekah, bukan kita hanya yang disedekahi seperti itu. Mudah-mudahan apapun yang kita berikan itu mendapatkan nilai yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah sekalian, kita tidak tahu kapan kita benar-benar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi 5 menit ke depan ataupun kita tidak tahu, tetapi dengan yang kita lakukan sekarang ini, mulailah dari sekarang, kapan lagi, mumpung masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan sebisa kita yang kita mampu, kita sedekahkan. Mudah-mudahan dengan wasilah sedekah kita itu, berapapun nominalnya, itu menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi sedekah membawa berkah. Kalau kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, sebenarnya baru sih kok poin ini, ada 4 poin lagi, tapi memang kita fokus di sedekah tadi. Fa'in halat fil mal aktsarathu, kalau memang sedekah itu jatuh kepada harta, maka dia akan memperbanyaknya. Maksudnya adalah dia semakin banyak hartanya, semakin giat untuk bersedekah. Apapun bisa dilakukan. Dan terakhir, doa dari Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, Allahumma rzuqna al-barakah fi kulli umuri hayatina. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan dari setiap sisi-sisi kehidupan kami. Apapun yang kita lakukan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan wasilah kita galak sedekah, manapun bentuknya, apapun nominalnya,
Mudah-mudahan itu pun menjadi wasilah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa Ustaz ya. Mudah-mudahan kita termasuk ahli sedekah Ustaz ya. Mudah-mudahan orang yang senantiasa bergemar untuk sedekah. Karena tadi kata Ustaz tadi, kita tidak tahu bakal umur kita Ustaz ya. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan itu menjadi hal yang paling terakhir. Mungkin Ustaz bisa jadi Ustaz ya. Mudah-mudahan. Nah, Ustaz Iksan dan Ustaz Sukri, syukran katsiran jazakallahu khair Ustaz atas kehadirannya di studio kita, telah membawa pemirsa untuk membuka wawasan kembali, dan mudah-mudahan tergerak hidayah kita akan gemar untuk bersedekah saat membantu antar sesama kita. Nah pemirsa, dimanapun Anda berada, kita telah berada di penghujung acara, dan sebelum itu Cik Doli pengen mengajak pemirsa untuk merenungkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap persendian manusia wajib disedekahi setiap hari yang padanya matahari terbit. Beliau bersabda, mendamaikan antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Membantu seseorang dalam masalah kendaraannya atau mengangkat barang bawaannya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Beliau bersabda, mengucapkan kalimat yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang dia berjalan menuju masjid untuk sholat adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Ini Masya Allah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan pemirsa, Cik Doli dan termasuk kita semua, seluruh Mas Kota Palembang, mari kita gerakan sedekah. Insya Allah sedekah membawa berkah bagi kita semua. Dan akhirnya Cik Doli mohon undur diri pemirsa dari hadapan pemirsa semuanya, dan kru kerabat kerja PAL TV mengucapkan terima kasih semua perhatian kita semuanya. Dan jangan lupa saksikan terus program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama di setiap Jumat pukul 3 sampai pukul 4 sore. Dan akhirnya kami tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan kami tutup wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Ilmu menjadi penyuluh jalan, dengan ilmu dapat kemuliaan. Ilmu memajukan kehidupan, ilmu yang baik dapat keberkatan.